Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati ayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kita nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan yang terlebihnya lagi dinamakan nikmat iman dan takwa. Salam beserta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliaulah yang telah menghantarkan kita dari zaman gelap gulita kejahiliaan menuju zaman yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Winardi dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dua submateri. Yang pertama, mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Yang kedua, mengenai sistem informasi akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Akuntansi menurut Kieso pada tahun 2010, akuntansi merupakan sistem dengan input data atau informasi output berupa informasi dalam laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun pengguna eksternal organisasi. Perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dari segi definisi, akuntansi keuangan bergerak dalam bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal, sedangkan dalam bidang manajemen, akuntansi berfokus pada tujuan internal perusahaan atau entitas. Dalam segi standar, akuntansi keuangan USJAAP PSAK Indonesia, sedangkan dalam manajemen yaitu masing-masing perusahaan. Tujuan akuntansi keuangan yaitu berbagai tujuan, sedangkan manajemen pengendalian dan perencanaan. Yang terakhir dalam sumber informasi. Yang pertama yaitu data historis, data proyeksi, dan informasi non-keuangan, sedangkan manajemen, data historis, dan proyeksi. Melangkah ke materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan atau neraca, daftar sistematis dari aset, utang, dan modal tanggal tertentu. Laporan laba rugi komprehensif, ikhtisar pendapatan dan beban untuk periode tertentu untuk mengetahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu untuk mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan alat evaluasi perubahan aset bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa mendatang. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan atas hal yang disajikan dalam 4 laporan keuangan lainnya. Melangkah ke submateri yang selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan memiliki fungsi yaitu memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas jadi lebih seragam. Standar akuntansi yang digunakan. Saat ini hanya 2 standar akuntansi yang dijadikan referensi atau adopsi di dunia internal, Financial Reporting Standard IFRS dan US Generally Accepted Accounting
Principle US GAAP. Sedangkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan PSAK, standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK tetap, standar akuntansi syariah, standar akuntansi pemerintahan. Terdapat 4 pilar standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan PSAK digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu berupa perusahaan terdaftar atau dalam perusahaan pendaftar di pasar modal atau perusahaan fidusia. Standar akuntansi keuangan etap PSAK etap mengadopsi dari untuk small medium enterprise SME dengan beberapa penyederhanaan. Yang ketiga itu standar akuntansi syariah PSAK syariah adalah standar yang digunakan entitas yang memiliki transaksi syariah atau perusahaan berbagai syariah dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Yang terakhir yaitu standar akuntansi pemerintahan PSAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Kerangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual ditujukan untuk: pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan menanggulangi masalah akuntansi. Yang ketiga yaitu auditor memberikan opini. Yang keempat yaitu para pemakai menafsirkan informasi yang disajikan dan laporan keuangan. Kerangka dan penyajian penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri dari: yang pertama, pengguna laporan keuangan, yang kedua, tujuan laporan keuangan, yang ketiga, asumsi dasar, yang keempat, karakteristik kualitatif, yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, yang keenam adalah konsep pemeliharaan modal. Tantangan akuntansi di masa mendatang. Yang pertama, pengukuran menggunakan fair value. Yang kedua, informasi yang disajikan dalam laporan tahunan. Yang ketiga, akuntansi menyediakan informasi historis. Yang keempat, perkembangan teknologi komputer dan informasi. Yang kelima, sumber daya manusia. Selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Melangkah ke submateri yang terakhir, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau disingkat SIA membantu manajemen untuk mengumpulkan data keuangan, mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna dan menghasilkan keuangan. SIA yang baik dan efektif memampukan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkemampuan mendapatkan informasi secara tepat dan akurat mengenai perusahaan seperti dalam hal: yang pertama, besarnya kas yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, besarnya saldo utang yang harus dilunasi perusahaan. Poin 1 dan 2, informasi untuk menjawab aspek likuiditas perusahaan. Yang ketiga yaitu banyaknya aset yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Poin ketiga dan keempat adalah informasi yang utilisasi dan profitabilitas perusahaan. Yang kelima, besarnya dividen dan yang bisa dibagikan kepada perusahaan. Yang keenam, terakhir adalah kinerja operasional perusahaan. Akun pencatatan akuntansi. Apa itu akun-akun? Akun adalah klasifikasi umum yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk merujuk pada sifat yang sama. Akun-akun tersebut bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian dasar. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, yang kelima beban. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan adalah sistem pembukuan ganda, double entry system. Suatu pencatatan yang dibuat perusahaan berdampak ganda, yaitu minimal pada pencatatan di sisi debit dan
minimal satu pencatatan di sisi kredit. Persamaan dasar akuntansi, debit, kredit, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, pendapatan dan beban masuk ke dalam ekuitas. Saldo normal yaitu ketika aset bertambah, aset posisinya debit, liabilitas posisinya kredit, ekuitas posisinya kredit, pendapatan posisinya kredit, beban posisinya debit. Siklus akuntansi. Kegiatan identifikasi ini wajib dilakukan dengan tepat oleh akuntan dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat adalah setiap transaksi yang terdampak langsung perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus menganalisis transaksi tentang pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kita masuk kepada contoh penjurnalan. Kita akan menjurnal satu contoh mengenai PT Damai Sejahtera yang terdapat pada akun ini. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni melakukan pembayaran sewa ruangan untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung, Jakarta Selatan dan dengan nilai total 120 juta rupiah. Mengenai sewa menyewa, itu kita langsung bisa menentukan jurnalnya. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengingat ketika kas kita bertambah, maka posisinya adalah debit. Sedangkan jika kas kita berkurang, maka posisinya kredit. Beban tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika beban itu bertambah, maka saldonya akan di debit dan akan mengurangi kas. Posisi pada transaksi pertama ini yaitu kas dikurangi. Secara otomatis kita langsung bisa mengetahui bahwa jurnal yang tercipta yaitu beban sewa pada kas. Jadi semua yang mengurangi kas itu akan bernilai debit, apapun itu. Dan semua yang menambah kas akan bernilai debit karena itu yang akan menambah nilai pundi-pundi kas. Setelah kita mau melakukan jurnal umum, kita akan melangkah ke posting buku besar. Setelah melakukan posting buku besar, kita akan melangkah kepada neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah melakukan neraca saldo, maka kita akan melakukan jurnal penyesuaian untuk melakukan apa saja yang telah kita gunakan selama masa periode tertentu. Yang setelah itu, kita akan membuat kembali neraca saldo yang telah disesuaikan. Setelah itu, kita akan membuat laporan laba rugi untuk mengetahui berapa sih yang telah kita dapatkan dari hasil perusahaan ini selama periode-periode tertentu. Setelah itu, kita akan membuat liabilitas. Setelah itu, kita akan membuat perubahan entitas modal. Setelah itu, kita akan melangkah kepada pembuatan jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, kita akan membalik sehingga saldonya menjadi normal kembali untuk periode yang akan mendatang. Terima kasih. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Agung Winardi, izin mengundurkan diri. Waffaqani Allahu wa iyyakum ila thoriqil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.